kelas, saya Cindy Fadila Rizka akan membacakan hasil revisi saya, yaitu presentasi seminar proposal tentang pemanfaatan dan penggunaan model pembelajaran Rongklub untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran di sekolah dasar. Pendahuluan. Masalah yang dihadapi di sekolah pada saat proses pembelajaran di sekolah dasar seringkali menghadapi tantangan berupa kejenuhan dan kurangnya keaktifan siswa. Salah satu penyebab utama masalah ini adalah penggunaan model pembelajaran yang monoton dan kurang kreatif. Metode pembelajaran yang monoton biasanya ditandai dengan penggunaan satu metode atau pendekatan yang sama secara berulang, seperti ceramah yang dominan dan komunikasi satu arah dan guru ke siswa tanpa melibatkan interaktif aktif. Kondisi ini menyebabkan siswa merasa bosan dan kehilangan minat belajar karena kurangnya stimulasi dan tantangan baru yang dapat mempertahankan ketertarikan mereka terhadap materi pembelajaran. Kejenuhan yang dialami siswa membuat mereka cenderung pasif, tidak berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, bahkan melakukan aktivitas yang mengganggu konsentrasi seperti berbicara dengan teman atau mengalihkan perhatian ke hal yang lain. Akibatnya motivasi belajar siswa menurun dan proses pembelajaran tidak berjalan optimal. Identifikasi masalah. Yang pertama, banyak siswa sekolah dasar yang mengalami motivasi belajar yang kurang sehingga proses pembelajaran tidak berjalan optimal. Yang kedua, model pembelajaran yang digunakan monoton dan kurang variatif. Yang ketiga, model pembelajaran yang digunakan kurang bervariasi dalam mengatasi kejenuhan dan kurangnya keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran. Batasan masalah. Penelitian ini hanya akan membahas penggunaan model pembelajaran Rongklub yang merupakan metode pembelajaran komprehensif yang melibatkan siswa dan kelompok untuk saling membantu dan berkolaborasi dalam memahami materi. Rumusan masalah. Apa tantangan yang dihadapi guru dalam menerapkan model pembelajaran Rongklub di sekolah dasar? Yang kedua, apa saja manfaat pembelajaran Rongklub di sekolah dasar? Yang ketiga, apa pengaruh model pembelajaran Rongklub terhadap motivasi belajar di sekolah dasar? Tujuannya untuk memahami hambatan yang dialami guru saat mempresentasikan model pembelajaran Rongklub di sekolah dasar. Yang kedua, untuk mengeksplorasi keuntungan dari penerapan model pembelajaran Rongklub di sekolah dasar. Yang ketiga, apa dampak model pembelajaran Rongklub terhadap semangat belajar di sekolah dasar? Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi siswa dengan adanya pengembangan ini diharapkan siswa lebih termotivasi dan terfasilitasi dalam belajar karena proses pembelajaran dilakukan lebih variatif. Tujuan dari hal tersebut adalah agar siswa lebih mudah memahami materi pembelajaran dalam situasi daring maupun luring. Bagi guru, penggunaan sistem evaluasi ini dapat membantu guru agar lebih mudah melaksanakan proses pembelajaran kepada siswa secara daring maupun luring. Bagi peneliti atau mahasiswa, yaitu mendapatkan pengalaman langsung sebagai calon guru dan bisa mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari perkuliahan. Kajian pustaka, yaitu mengatakan bahwa model pembelajaran Rongklub atau keliling kelompok merupakan pendekatan belajar dilakukan secara berkelompok untuk saling membantu dalam membangun pemahaman serta memecahkan masalah. Atau melakukan penelitian, menurut Lie, pembelajaran komprehensif dengan tipe keliling kelompok memberikan peluang kepada setiap anggota untuk menyampaikan kontribusi mereka dan mendengar sudut pandang serta gagasan anggota lainnya. Berdasarkan teori ini, pengalaman hal ini bertujuan agar kelompok dapat menjadi lebih kohesif. Dan kelompok partisipatif, tiap anggota kelompok terdiri dari 4 dan 5 anggota. Siswa heterogen, kemampuan gender dan karakter. Ada kontrol dan fasilitasi, serta meminta tanggung jawab hasil kelompok berupa laporan atau presentasi. Model pembelajaran ini dimaksud agar masing-masing anggota kelompok mendapatkan serta pemikiran anggota lain. Jenis dan desain penelitian. Metode yang pertama, yaitu metode kuantitatif, adalah pengukuran data dalam bentuk angka dan analisis statistik yang bersifat objektif melalui perhitungan ilmiah yang diambil dari sekelompok individu atau populasi yang diminta untuk memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan dalam survei guna mengetahui frekuensi dan presentasi respon mereka. Yang kedua, penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan serta meringkas
memperhatikan berbagai kondisi, situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat menjadi objek penelitian berdasarkan apa yang terjadi dan menggunakan data sekunder dan primer. Prosedur penelitian yang pertama yaitu studi teori penyusunan indikator, yaitu indikator berdasarkan teori motivasi belajar seperti teori M-Chatelain atau teori RHS. Yang kedua, bentuk instrumen dijabarkan menjadi beberapa pernyataan dan bentuk skala Likert, setuju atau tidak setuju. Yang ketiga yaitu isi konten divalidasi oleh ahli, dosen pembimbing, atau pakar pendidikan untuk memastikan kesesuaian isi dengan indikator variabel penelitian. Instrumen divalidasi oleh dosen pembimbing atau pakar pendidikan untuk memastikan kesesuaian isi dengan indikator variabel penelitian. Dan selanjutnya, instrumen divalidasi oleh ahli, dosen pembimbing atau untuk memastikan kesesuaian dengan indikator dan variabel penelitian. Yang selanjutnya, uji coba instrumen tryout. Instrumen diuji coba pada siswa dari kelas yang bukan sampel utama. Tujuannya untuk melihat kualitas butir soal tersebut. Dan selanjutnya, validitas dan reliabilitas, yaitu menggunakan analisis korelasi untuk mengetahui sejauh mana item mengukur indikator yang dimaksud. Reliabilitas yang menggunakan alfa yang menunjukkan instrumen reliable. Populasi dan sampel. Populasi dan sampel objek, yaitu populasi yang dijadikan objek penelitian ini adalah seluruh siswa yang bersekolah di SDN 15 Sungai Jambu. Penelitian ini merupakan populasi di mana penelitian akan meneliti semua elemen yang ada di dalam wilayah tersebut, wilayah penelitian. Variabel penelitian. Pada variabel ini yaitu variabel bebas yang digunakan dalam model pembelajaran Rongklov. Pada penelitian ini, variabel terikat yang digunakan motivasi siswa pada pembelajaran di sekolah dasar. Teknik dan instrumen pengumpulan data, yaitu angket resepien siswa dan guru, lembar observasi, lembar wawancara dan dokumentasi, pre-test dan post-test yang dilakukan untuk menggunakan angket motivasi dalam skala Likert yang metode kualitatif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu analisis deskriptif, analisis kualitatif, konten yaitu analisis konten, menemukan tema, pola, ide, data kuantitatif seperti deskriptif, transkrip, wawancara, catatan lapangan, hasil pengamatan. Hasil tematik mengelompokkan data kualitatif ke dalam tema-tema yang muncul secara konsisten. Yang kedua yaitu data kuantitatif. Statistik deskriptif menghitung rata-rata standar Devils, representasi dan frekuensi untuk menggambarkan data secara ringkas, dan uji tes yang membandingkan rata-rata pada deskriptif kreatif di kelompok eksperimen yang menggunakan CPS dan kelompok kontrol yang tidak menggunakan CPS. Sekian dari saya. Baiklah, kalau ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan. Yang pertanyaan pertama, apakah semua variabel judul sudah terjawab semua? Yaitu saya sudah menjawab semuanya tentang pengaruh model pembelajaran Rongklov terhadap motivasi belajar siswa. Variabel ini yang diteliti yaitu penerapan model pembelajaran Rongklov yang menjelaskan secara detail tentang model pembelajaran ini, langkah-langkah dan manfaat dan indikator keberhasilannya. Yang kedua yaitu motivasi belajar siswa yang menjelaskan tentang hakikat motivasi belajar, macam-macam motivasi dan indikator motivasi lainnya. Dan pertanyaan kedua, masalah peneliti apa dan instrumen yang digunakan untuk memperoleh data apa, cara menggunakan instrumennya bagaimana, dan cara mengolah datanya bagaimana. Yaitu cara masalah penelitiannya yaitu mengidentifikasi masalah rendahnya motivasi belajar siswa SD yang menggunakan metode pembelajaran yang monoton dan kurang variatif, siswa kurang aktif dan jenuh dalam pembelajaran. Dan
Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data apa? Instrumen penelitian yaitu menggunakan beberapa instrumen, yaitu angket motivasi belajar, lembar observasi aktivitas siswa, wawancara, tes hasil belajar, dan cara pengguna instrumen caranya yaitu menggunakan instrumen namun yaitu secara detail, yaitu dengan cara mengelola data. Yang kedua yaitu analisis deskriptif, yang ketiga analisis inferensial. Yang selanjutnya, penyebab masalahnya apa, solusinya ditawarkan apa, mengapa itu solusinya, dan dukungan teori. Rendahnya motivasi belajar yang disebabkan oleh metode pembelajaran yang monoton atau dominasi ceramah, dan kurangnya interaktif aktif guru siswa, dan kurangnya variasi metode pembelajaran. Ini menyebabkan siswa jenuh dan kurang fokus pada motivasi belajar. Dan solusi yang ditawarkan yaitu penerapan model pembelajaran klub, sebuah model pembelajaran komparatif yang menekankan partisipasi aktif siswa, interaksi kelompok, dan pemecah masalah bersama. Mengapa itu solusinya? Karena model round club diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar karena melibatkan siswa secara aktif dan menciptakan suasana belajar lebih interaktif dan menyenangkan. Dan dukungan teori ini yaitu misalnya pada MC Malcolm, teori RCS yang menjelaskan masih umum dan perlu diperkuat dengan situasi yang lebih spesifik. Dan urgensi penelitiannya apa? Dukungan teorinya apa? Urgensi penelitiannya yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran di SD dengan mengatasi masalah rendahnya motivasi belajar siswa dan metode pembelajaran monoton. Yang kedua yaitu dukungan teori menyebutkan yaitu motivasi belajar pembelajaran komparatif tetap menjelaskan situasinya masih kurang dan perlu dijelaskan secara rinci. The art-nya apa? Gap analisisnya apa? Yang lebih komprehensif. Kenapa komponen landasan bab 2 pada landasan teori seperti itu? Katanya dengan variabel judul proposal penelitian. Karena landasan teori lebih sistematis dan terstruktur, landasan teori harus menjelaskan secara detail tentang model pembelajaran lengkap dan teori-teori motivasi belajar yang relevan dan menjelaskan bagaimana teori-teori tersebut berkaitan dengan masalah penelitian. Apa saja dukungan teori bab 2 dalam menyusun instrumen penelitian digunakan untuk memperoleh data? Yaitu dengan menjelaskan secara teori eksplisit teori-teori yang dibahas dengan menyusun instrumen penelitian. Bab 2 dengan menjelaskan secara rinci bagaimana indikator yang digunakan dalam angket dalam lembar observasi yang diturunkan dari teori motivasi belajar pembelajaran round club, dan menjelaskan tentang validitas reliabilitas instrumen. Fadila Rizka akan menjawab pertanyaan dari IPIT, yaitu apa sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut dan bagaimana pengembangan dalam model round club tersebut. Yaitu sampel yang digunakan dalam penelitian pengembangan dalam model round club adalah menggunakan yaitu sampel sampling, yaitu seluruh anggota populasi sekolah SDN 15 Sungai Jambu, siswa-siswi SDN Sungai Jambu yang terletak di Kecamatan Pariangan. Dan dalam model round club ini peserta didik dibagi dalam kelompok yaitu 4-5 orang yang terdiri dari berbagai karakter dengan tujuan agar setiap karakter tersebut dapat berkontribusi secara bergantian dalam diskusi kelompok. Pengembangan model round club dilakukan dengan langkah-langkah, yaitu menjelaskan tujuan, membagi kelompok, memberikan tugas setiap anggota kelompok secara bergiliran, dan memberikan pandangan kontribusi secara aktif dan mengikuti arah perputaran jarum jam. Yang melatar belakangi pemilihan judul dan model round club dalam meningkatkan motivasi belajar siswa, yaitu belakangnya saya memilih judul tersebut adalah adanya masalah motivasi belajar peserta didik yang masih rendah, kejenuhan dalam proses pembelajaran, serta penggunaan model pembelajaran yang kurang inovatif dan kurang efektif dalam meningkatkan dan hasil belajar. Dan model ini dipilih karena dapat membuat peserta didik aktif dan meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar kelompok, antar siswa. Menjawab pertanyaan dari Melza,
Apa yang melatar belakangi Cindy untuk mengangkat judul tersebut dan kenapa Cindy memilih model pembelajaran klub untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik? Apakah kelebihan model klub dibandingkan model pembelajaran inovatif lainnya? Yaitu latar belakang saya mengambil ini adalah karena pembelajaran klub adalah masalah motivasi belajar didik yang masih rendah, kejenuhan dalam proses pembelajaran, serta penggunaan model pembelajaran kurang inovatif dan kurang efektif dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Dan model klub dipilih karena dapat membuat peserta didik lebih aktif dan meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar kelompok, serta memberikan kesempatan untuk menyatakan pendapatnya siswa untuk menyatakan pendapatnya. Dan model pembelajaran klub dibandingkan model pembelajaran inovatif lainnya, yaitu dari aspek partisipasi siswa, setiap anggota kelompok aktif berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam pengembangan kemampuannya, meningkatkan kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotorik siswa. Yang ketiga, interaksi sosial, meningkatkan komunikasi, kerjasama, dan saling membantu antar siswa. Dan emosional motivasi, membangun kebersamaan, perkaya aspek emosional, dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Jungle.